Kisah pilu pernah dirasakan oleh Upi Nitasari saat bekerja sebagai tenaga kerja di Taiwan. Majikan pertamanya dinilai sangat tak manusiawi memperlakukannya. Banyak perbuatan yang membuatnya jatuh sakit bahkan tak dipedulikan. Seorang tenaga kerja Indonesia atau TKI perempuan bernama Upi Nitasari membagikan kisah hidupnya saat bekerja di Taiwan. Siapa sangka, sosok dirinya yang sekarang merupakan hasil dari perjuangan hidup yang tidak mudah. Upi Nitasari kerap membagikan kisah dan pengalaman hidupnya melalui kanal YouTube. Dari platform digital tersebut, TKI perempuan atau TKW ini mulai bercerita. Saat ini, Upi bekerja di rumah majikannya dengan tugas sebagai asisten rumah tangga dan juga menjaga lansia. Namun, hampir sebagian besar tugasnya adalah sebagai ART, lantaran lansia yang Upi jaga masih sangat sehat. Ia terlihat menyiram bunga yang ada di balkon rumah majikannya, kemudian dilanjutkan dengan membersihkan rumah. Di sela-sela bekerja, TKI perempuan ini nampak menjawab pertanyaan dari salah satu penonton setianya di YouTube. Ada yang bertanya perihal pekerjaan seorang TKW yang dianggap sangat berat. Siapa sangka saat pertama kali menginjakkan kaki di Taiwan, nasib Upi tidak seberuntung TKW kebanyakan. TKI perempuan ini mengatakan dulu dirinya selalu salah di mata majikan. Aturan yang diterapkan oleh majikannya dulu pun sangat ketat. Bahkan ia tidak pernah mendapatkan upah selama bekerja. TKI perempuan ini bahkan mengaku tidak tahu bagaimana bentuk uang Taiwan saat ia bekerja di negeri Formosa tersebut. Selain itu, gaji Upi juga kerap dipotong oleh majikannya. Lantaran tidak memegang uang selama bekerja di Taiwan, TKI perempuan ini terpaksa harus mengonsumsi makanan non-halal. Bahkan ia juga bercerita sempat masuk rumah sakit karena kelaparan, dan majikannya tidak peduli sama sekali terkait kondisinya tersebut. Setelah selesai masa kontrak bersama majikan pertamanya tersebut, kini Upi telah pindah ke majikan yang baru. Meski pekerjaannya tidak jauh berbeda, yakni menjadi ART, namun TKI perempuan itu mengaku jauh lebih bersyukur dengan pekerjaannya sekarang dibandingkan yang dulu. Aja ngelucuri ka temenan yakin. Nyong biyen meng Taiwan pertama kali ke tahun 2011 tekan 2014 sampai balik Indonesia rek merdeka. Nah, selama gue nyong boro-boro sing jenengan njakel HP. Libur ya ora tau, bateri ya ora duwe, telepon wong tua angel, ngirim duit apa maning. Karena apa? Majikane gue uli majikan sing jan ora mempro ora umum dan yaman dan kaya lah. Ora umum pokoknya lah gelem ngamplengi juga. Nyong biyen sering dikamplengi. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.